Kaisang Pangarep lahir pada 25 Desember 1994. Ia adalah seorang pembisnis, YouTuber, dan juga sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau biasa disingkat sebagai PSI sejak September 2023. Kemudian Kaisang terpilih lagi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia pada masa periode 2025 sampai 2030. Ia adalah anak dari Presiden ke-7 kita, yaitu Bapak Joko Widodo dan Ibu Ariana, dan kemudian adik dari Wakil Presiden kita, yaitu Bapak Gibran Rakabuming. Gaya kepemimpinan Kaisang cenderung lebih bersifat santai, inovatif, fleksibel, merangkul generasi anak milenial dan juga Gen Z, bergantung pada figur people leadership di ranah digital. Pendekatan organisasi ini lebih cenderung ke objektif, yaitu adanya struktur dan proses formal seperti pemilihan ketua umum pada Partai Solidaritas Indonesia ini melalui pemilu raya PSI yang digunakan sistem one man one vote. Kaisang juga menginstruksikan perbaikan struktur organisasi untuk persiapan pemilu 2029 dan juga mengevaluasi setiap 3 bulan untuk menunjukkan hasil yang lebih terukur dan efisien. Adapun pendekatan subjektif itu dapat dilihat dari persepsi publik yang mengatakan adanya ketergantungan dukungan elit dari Bapak Joko Widodo karena Kaisang merupakan anak dari Bapak Joko Widodo, yaitu Presiden ke-7 Indonesia. Adapun iklim komunikasi bersifat terbuka, perubahan cepat dan aksi nyata dengan dialog 2 arah via podcast, media sosial, dan rapat wilayah yang mendorong umpan balik kader serta konten santai untuk pengakuan publik. Hal ini mengubah persepsi negatif awal menjadi momentum positif dan fokus pada solidaritas. Iklim organisasi PSI di bawah Kaisang partisipatif and adaptif, ditandai konsolidasi struktur melalui e-voting, penguatan daerah terpencil, dan evaluasi triwulan untuk fleksibilitas. Loyalitas tinggi tercipta dari komunikasi lama, pra-pengangkatan menciptakan rasa nyaman, dan semangat berlari bersama. Kaisang menghadapi permasalahan utama di Partai Solidaritas Indonesia. Yang pertama, pengangkatan cepat dan instan tanpa kaderisasi dan dinilai minimnya pengalaman politik. Dikritik melanggar AD atau ART PSI karena langsung menjadi ketum pasca terima KTA. Hal ini memicu konflik adanya potensi ketegangan dari kader lama karena proses kepemimpinan yang dinilai cepat. Yang kedua, dugaan gratifikasi netizen pribadi dilaporkan ke KPK dan mendapatkan hujatan dari netizen soal gaji politik yang rendah. Yang ketiga, kritik elektabilitas yang rendah pasca pemilu 2024. Penyelesaiannya menggunakan teori kepemimpinan situasional yang dikemukakan oleh Hersey and Blackard. Teori ini menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tingkat kesiapan dan kematangan anggota organisasi. Dalam konteks PSI, gaya kepemimpinan Selling menjadi pendekatan yang paling sesuai karena Kaisang perlu memberikan arahan sekaligus menjelaskan visi, tujuan, dan alasan kebijakan kepada kader guna membangun kepercayaan dan legitimasi. Selain itu, gaya partisipasi juga penting untuk melibatkan kader dalam pengambilan keputusan sehingga dapat mengurangi resistensi internal dan meningkatkan rasa memiliki terhadap partai. Kaisang menggunakan aliran komunikasi ke bawah di mana instruksi dan visi pusat disampaikan secara satu arah dari elit DPP ke daerah serta ke kader. Aliran ini dominan melalui forum hibrid dan media sosial, menjadikan anggota lebih sebagai penerima pasif daripada partisipan aktif.